Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Navanti Anggraini dengan NIM 12321200063. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan proposal penelitian dengan judul Pengaruh Penggunaan Ragam Bahasa Gaul Terhadap Kemampuan Menulis Cerita Pendek pada Siswa Kelas 11 SMA Negeri 1 Padalarang. Penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat menempuh seminar proposal pada program studi Tadris Bahasa Indonesia. Latar belakang. 1. Bahasa gaul merupakan fenomena kebahasaan yang berkembang pesat di kalangan remaja. Yang kedua, perkembangan media sosial dan teknologi digital mempercepat penyebaran bahasa gaul. Yang ketiga, bahasa gaul berfungsi sebagai sarana ekspresi diri, identitas sosial, dan solidaritas kelompok. Yang keempat, dalam konteks pendidikan, bahasa gaul mulai merambah ke ranah tulis, termasuk karya sastra siswa. Dan yang terakhir itu, yang kelima, muncul kekhawatiran penggunaan bahasa gaul yang berlebihan dapat memengaruhi ketepatan bahasa Indonesia baku dalam tulisan akademik. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana variasi bentuk serta tingkat kemunculan penggunaan bahasa gaul dalam cerita pendek siswa SMA kelas 11. Yang kedua, sejauh mana penggunaan bahasa gaul memengaruhi unsur naratif, gaya pengungkapan, dan nilai estetika cerpen siswa. Dan yang ketiga, bagaimana dampak penggunaan bahasa gaul terhadap kemampuan siswa dalam menerapkan kaidah bahasa Indonesia baku dalam menulis cerpen. Ada tujuan penelitian. Yang pertama, mendeskripsikan ragam bentuk serta intensitas penggunaan bahasa gaul dalam cerpen siswa SMA kelas 11. Yang kedua, menganalisis pengaruh penggunaan bahasa gaul terhadap unsur naratif, gaya ungkap, dan nilai estetika cerpen. Dan yang terakhir, menilai implikasi penggunaan bahasa gaul terhadap kemampuan siswa dalam menerapkan bahasa Indonesia baku. Kemudian ada manfaat penelitian, manfaat praktis. Yang pertama, bagi guru sebagai rujukan dalam merancang pembelajaran menulis yang kontekstual. Yang kedua, bagi siswa sebagai pedoman penggunaan bahasa gaul secara kreatif dan proporsional. Dan yang ketiga, bagi sekolah sebagai bahan pertimbangan kebijakan kebahasaan. Kemudian ada manfaat teoretis. Yang pertama, memperkaya kajian sosiolinguistik dan stilistika dalam konteks pembelajaran bahasa Indonesia. Dan yang kedua, memberikan kontribusi teoretis mengenai posisi bahasa gaul dalam karya sastra pelajar. Kemudian ada kerangka pemikiran. Yang pertama, fenomena bahasa gaul pada remaja SMA. Yang kedua, ada penggunaan bahasa gaul yang di dalamnya terdapat slang, campur kode, dan ungkapan populer. Kemudian, kemampuan menulis cerpen yang di dalamnya ada unsur naratif, bahasa baku, dan nilai estetika. Dan yang terakhir ada teori pendukung. Yang pertama ada sosiolinguistik, dan yang kedua ada stilistika sastra. Kemudian ada hasil penelitian yang relevan yang diungkapkan oleh Yuliana tahun 2022, menunjukkan bahwa penggunaan bahasa gaul yang masif di kalangan remaja berkontribusi terhadap menurunnya ketepatan penggunaan bahasa Indonesia baku, khususnya dalam konteks pembelajaran formal. Bahasa gaul yang terbiasa digunakan dalam komunikasi sehari-hari cenderung terbawa ke dalam bahasa tulis akademik, sehingga memengaruhi struktur kalimat, pilihan kosakata, dan ejaan dalam tulisan siswa. Kemudian menurut Raja Guguk tahun 2025 menemukan bahwa bahasa gaul memiliki fungsi sosial yang kuat sebagai sarana ekspresi dan identitas remaja. Namun penggunaan dalam konteks sekolah perlu dikendalikan. Penelitian ini menegaskan bahwa tanpa kesadaran berbahasa dan kemampuan membedakan konteks formal dan informal, bahasa gaul berpotensi mengganggu kemampuan siswa dalam menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai kaidah. Kemudian ada metode penelitian. Yang pertama ada desain penelitian, pendekatan kuantitatif dengan desain eksperimen semu atau kuasi eksperimental berupa non-equivalent control group design. Desain ini dipilih karena pembagian subjek penelitian tidak memungkinkan dilakukan secara acak, namun tetap dapat membandingkan pengaruh perlakuan secara objektif. Yang kedua, ada subjek penelitian. Subjek penelitian
penelitian adalah siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Padalarang tahun ajaran 2024-2025. Pemilihan subjek dilakukan menggunakan teknik purpose sampling dengan pertimbangan bahwa siswa pada jenjang ini telah memiliki kemampuan dasar menulis dan aktif menggunakan bahasa gaul. Kemudian ada prosedur penelitian. Prosedur penelitian meliputi tahap persiapan, pelaksanaan pretest dan kelompok eksperimen dan kontrol. Pemberian perlakuan berupa pembelajaran menulis cerpen dengan integrasi bahasa gaul pada kelompok eksperimen, pelaksanaan post-test, serta pengolahan dan analisis data. Kemudian, metode penelitian yang keempat ada instrumen. Instrumen penelitian meliputi tes menulis cerita pendek, rubrik penilaian cerpen, angket siswa, dan lembar observasi. Instrumen ini digunakan untuk mengukur kemampuan menulis, intensitas penggunaan bahasa gaul, serta proses pembelajaran yang berlangsung. Kemudian yang kelima, ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tes, pretest, dan post-test, analisis dokumen berupa cerpen siswa, penyebaran angket untuk mengetahui persepsi siswa, serta observasi non-partisipan selama proses pembelajaran. Dan yang terakhir ada teknik analisis data. Data dianalisis menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif dilakukan melalui uji statistik untuk mengetahui perbedaan hasil antara kelompok eksperimen dan kontrol. Sedangkan analisis kualitatif dilakukan untuk mendeskripsikan pengaruh bahasa gaul terhadap unsur naratif dan nilai estetika cerpen siswa. Selanjutnya ada ringkasan kajian teoritis. Yang pertama, teori sosiolinguistik, bahasa gaul sebagai variasi sosial bahasa. Yang kedua, teori interferensi, pengaruh bahasa non-baku terhadap bahasa baku. Yang ketiga, teori stilistika, bahasa sebagai pembentuk gaya dan nilai estetika karya sastra. Yang keempat, posisi teoretis, penelitian, bahasa gaul berdampak kontekstual dan proporsional. Di pembahasan terakhir ada jadwal penelitian. Bulan pertama, penyusunan proposal, instrumen penelitian, perizinan. Bulan kedua, pelaksanaan pretest, pemberian perlakuan awal. Bulan ketiga, pelaksanaan post-test, pengumpulan data. Dan bulan keempat, ada analisis data. Yang terakhir, penyusunan laporan. Melalui penelitian ini diharapkan bahasa gaul dapat dipahami secara proporsional sebagai sarana ekspresi kreatif tanpa mengabaikan kaidah bahasa Indonesia baku. Demikian pemaparan proposal penelitian. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Atas perhatian Ibu dosen, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.